Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Ria dari Jakarta. Pertanyaannya apa? Saya punya usaha warung fotokopi sama ketupat sayur. Sekarang omsetnya lagi turun. Terus saya pengen punya ruko biar saya nggak ngontrak lagi, Pak Haji. Bu, kalau kita punya fotokopi, kita punya ketupat sayur, kenapa sepi dulu rame? Kan bisa aja sekarang udah banyak yang jual ketupat sayur. Dia makan di tempat sana lebih enak dari ibu. Ada yang fotokopi lebih deket, ada yang sekarang udah nggak pakai mesin fotokopi. Jadi ibu pakai ilmunya RDA yang dipraktekin sama sepupunya Haji Marco, namanya TUC. Jadi kalau ibu ngulek bumbu ketupat sayur, ngucap alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, gurih-gurih, enak-enak, ya makan balik lagi, ya makan balik lagi. 9 kali diulang-ulang. Kalau fotokopi, ibu ambil celana dalamnya ibu yang bekas pakai semalam tidur, gosokin di mesin fotokopi. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede disebut 9 kali. Yang fotokopi pada antri, yang fotokopi pada antri, yang fotokopi pada antri. Jangan nanti antri gak pada bayar. Ibu lap mesin fotokopinya, untung bersih sehari 10 juta, untung bersih sehari 10 juta, untung bersih sehari 10 juta, titik. Ibu kan enggak. Saya ajarin untung bersih sehari 10 juta, ibu mikir, apa iya? Ya nggak boleh. Ucapan adalah doa. Lalu ngucap yang bagus-bagus. Gue juga begini Pak Bu. Tiap hari banyak tamu, tiap hari banyak tamu, tiap hari banyak tamu, tiap hari banyak tamu. Enggak Bu, pegelinu. Pokoknya yang datang pasti terkabul, yang datang pasti terkabul, yang datang pasti terkabul, yang datang ke RD. Makanya tamu RDAY, semua tamu-tamu saya yang nonton di YouTube, yang dia maksain datang ke RDAY, hampir 100% pada terkabul. Iya, dibela-belain dia datang ke RD pada ngutang Bu. Tapi kan setelah pulang dari sini ada aja rezekinya. Jadi paksain ke RDAY, paksain. Haji Marco coba tanyain, udah berapa kali ketemu saya privat? Tuh, tapi kan dia dari kontrakannya dia datang ke sini sebelum kena RDAY, kontrakannya cuma 6 pintu. Tapi setelah dia maksain hampir tiap hari datang ke RDAY, kontrakannya berapa pintu? 21 pintu. Boro-boro pakai modal? Enggak. Dia maksain datang ke RDAY tiap hari, ijab aja sama anak yatim. Anak yatim tahajud, anak yatim umroh, tiap hari ijab. Sekarang dia punya ruko. Berapa rukonya? 15 pintu. Nah, saya maunya Bapak dan Ibu yang hadir di sini sama yang nonton YouTube, hari tuanya seperti Haji Marco, punya kontrakan sendiri minimal 21 pintu. Punya ruko sendiri minimal 15 pintu. Amin. Kenapa Pak Haji saya mesti punya ruko, punya kontrakan? Biar hari tuanya kita nggak dikecilin sama mantu. Amin. Ya kan? Coba kalau Bapak dan Ibu nggak punya uang, mantunya gimana? Iya, kita nggak bisa ngasih cucu. Nah, coba dia paksain, Pak Haji, aku udah 5 kali datang ke RDAY. Nggak apa-apa nih Haji Marco, kalau nggak salah tiap hari deh. Dulu ada Roni namanya. Roni sekarang udah sibuk banget. Kenapa? Karena omsetnya udah 18 miliar. Nah, coba Bapak dan Ibu paksain. Pak Haji, aku jauh dari Subang, ngutang, paksain, ijab sama anak yatim. Kalau memang alhamdulillah ketemu saya, ya alhamdulillah. Kalau enggak, yang penting ketemu anak yatim. Kalau bapak-bapak, yang penting ketemu ibu-ibu yatim. Ya, nanti anak yatimnya diusap kepalanya Pak, jangan lupa biar cepat terkabul, langsung buru-buru ibunya dicium keningnya. Iya, saya kemarin juga udah 2 kali kesini Pak Haji, minggu kemarin kesini, sekarang juga kesini. Iya, gitu. paksain, besok datang lagi. Ini Haji Marco nggak kehitung. Saya maunya kesini terus Pak Haji. Iya. Kemarin kan tadi malam ada artis tuh, Indah Permatasari tuh. Hah? Indah Sari. Indah Sari itu pasien saya 2011. Dulu dia udah pernah berangkat ke Singapura, bawa anak yatim jalan-jalan ke Singapura sama Saiful Jamil, artis Saiful Jamil, Olga Saputra, Chen Kelvin, Yusuf Mansur, Pak Kiai. Udah tenang aja Bu, praktekin dah. Iya, saya juga pengen punya ruko biar saya nggak ngontrak lagi gitu Pak Haji. Ya udah, ikutin jejaknya Haji Marco aja, bisa? Bisa. Ya pastilah. Pasti. Ya, ada lagi? Udah Pak Haji. Yo, oh Bapak. ya izin Pak Haji, saya sebelum kesini saya udah praktekin ilmunya Pak Haji ke anak saya gitu. Ya, manjur gak?
Manjur, alhamdulillah. Ibu praktek ini gimana ke anaknya, ilmunya gimana? Colek-colek Pak Haji, colek-colek biasa. Apa yang dicolek? Apa yang dicolek? Alat kelamin saya. Gimana nyoleknya coba? Saya lihat gimana. Mau. Anak saya itu kan nggak mau. Kalau saya pergi, saya berdua aja sama papanya, dia nggak mau ikut karena dia udah kelas 3 SMP, dia nggak mau ikut, pengennya tinggal di rumah aja. Cuma kalau di rumah dia tinggal sendiri, saya pengennya nginap di sini, mau tahajud di sini gitu. Saya colek-colek, mau, ikut, mau dia Pak Haji. Terus saya tinggal aja di mobil. Berarti kan alat kelamin ibu manjur. Bisa gak sekarang ibu colek kasih ke bapak-bapak? Biar terkabul. Iya, terus juga saya udah praktekin buat ibu yang punya kontrakan rumah saya. Saya kan agak tersendat bayarnya sekarang. Terus saya colek-colek juga, Uni nggak marah segitu. Uni baik, Uni lupa gitu. Tadinya dia cemberut, Pak Haji ngeliat saya, Uni mau kemana? Gitu. Uni marah. Saya gini lagi sampai di rumah Pak Haji. Besoknya lewat lagi, Uni mana? Iya ke sana, udah senyum, sampai sekarang udah senyum. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa, Bu. Coba dong colek biar bapak-bapak senyum, Bu. Terus colekan saya ibu juga kan namanya colekan ajib. Iya, saya maunya juga punya ruko biar saya nggak ngontrak lagi gitu Ya, Pak Haji. proses Bu, proses. Iya, Haji Marco siap. juga 7 bulan. Iya, siap. Nggak langsung ujuk-ujuk langsung Iya, rukonya siap. 15 pintu. Haji Marco bangun ruko nggak pakai pinjaman di bank. Jadi orang datang, Pak Haji Marco lagi bikin apa? Bikin ruko. Aku cong 1 pintu. Sewa ya, dibayar di muka, bayar setahun di muka, bayar 2 tahun di muka, bayar 5 tahun di muka, bayar 10 tahun di muka. Nah, uang di muka itu buat bangun ruko, jadi tanpa minjem di bank, ya kan? Itu, nah lu nanti begitu juga, jadi punya ruko tanpa minjem. Kita kan apa-apa minjem. Nah, setelah tahu ilmu RDAE nggak usah ajarin saya Pak Haji, pasti Bu. Tadi saya ngajarin Bu di Starbucks 15 orang saya ajarin, pelan-pelan saya ajarin di Starbucks 15 orang. Pindah mall lagi, ngajarin tuh 6 orang. Hari ini kita ngajarin hampir 20-an. Privat, manjur Bu, jur. Haji Marco lah contohnya. Dia kalau privat sekeluarga, ya kan? Suami, istri, anak 3, ya kan? Anaknya dititipin tukang pisang. Yo, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Nama saya Sudarmin dari Tangerang. Pertanyaan apa? Saya kepingin kaya raya tajir bintir biar utang-utangnya lunas, Pak Haji. Ya udah disesuaikan dulu muka lo kan muka berak. Di dempul bentar apa? Bikin tajub Allah dulu Pak Bos. Bikin tajub Allah. Udah bikin tajub Allah apa coba kalau saya boleh tanya? Saya baru mandi malam jam 00 karena baca Al-Quran, tapi paling kuat paling 3 juz dalam 1 malam. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Ditambahin lagi, bisa gak? Tambahin lagi. Insya Allah, Pak Haji. Tambahin lagi. Pelan-pelan aja. Iya, Pak. Nanti habis gitu sedekah subuh jangan bolong. Iya. Pak, kita sepakat Bu, coba paksain, bisa gak sedekah subuh minimal 100.000 aja. Berani gak coba? Berani ya, nekatin dulu deh, maksain. Maunya saya biar penghasilan ibu minimal, gak usah 10 miliar dulu, minimal sebulan 100 juta dulu. Kan sedekahnya 100.000. Nah, gantinya minta 100 juta per bulan awalnya. Nanti pokoknya kayak Haji Marco, kayak Roni, 10 miliar per bulan. Amin. Bisa? Amin, bisa. Berani? Insya Allah. Nah, kedua, paksain setiap hari Jumat barokah, maksain kalau bisa sedekahnya 1 juta ke Allah. Ketiga, paksain harus sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Jadi sedekah subuh jangan bolong, sedekah hari Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Bisa gak? Berat gak sholat ba'diyah qobliyah? Tidak. Enggak. Tidak. Nah, coba. Jarang. Ya kan dulu.
setelah udah ketemu RDI jangan dong. Ya, kan nanti pahalanya buat bapak, emang buat saya. Nah, terus sedekah subuh buat bapak. Besok hari Kamis malam Jumat saya mau panggil yang namanya Apriyadi, pasien saya bulan Agustus. Dia maksain sedekah subuhnya per hari 1 juta. Sedekah Jumat barokahnya dia maksain sedekahnya 2 juta. Apriyadi dengan dia maksain, dia usaha dagang karpet, tapi nggak punya toko, tapi nggak punya gudang, tapi omsetnya per bulan paling sepi 900 juta. Nah kalau dia sedekahnya 1 juta, 30 hari kan cuma 30 juta. Kalau dia sedekahnya 2 juta tiap Jumat barokah, sebulan kan cuma 6 juta, 8 juta, nggak sampai 50 juta. Kenapa omsetnya paling sepi 900 juta, paling rame di atas 1 miliar. Nah besok hari Kamis malam Jumat saya panggil ke sini, saya suruh testimoni. Kalau dia bisa, bapak dan ibu juga harus bisa. Pasti. Dagang tapi nggak punya toko. Kalau sekarang kan kita kalau mau dagang mikir, toko nggak punya, modal nggak punya, gudang nggak punya, barang nggak ada. Mosok belum dagang udah ngeluh. Nah coba ilmunya Apriyadi. Besok Apriyadi Kamis malam Jumat saya suruh testimoni. Nah ibu nyimak nih, Pak Haji rumah aku kan jauh di Bengkulu, rumah aku jauh di Lampung. Ya udah lewat YouTube aja nyimak. Kalau Apriyadi bisa dagang nggak punya toko, nggak punya gudang, bapak dan ibu juga harus bisa. Maunya saya, ibu jagain anak dan cucu di rumah, tapi duit datang. Jangan ibu jagain anak sama cucu, ibu nyari duit, saya nggak setuju. Rezeki nyari kita, uang nyari kita, bukan kita nyari uang, bukan kita nyari rezeki, tapi rezeki nyari kita. Uang nyari kita, malaikat rezeki nyari kita. Kalau kita nyari malaikat rezeki, nggak bakal ketemu. Di mana ketemu malaikat rezeki? Iya. Tapi malaikat rezeki nyuruh nyari kita, pasti ketemu. Nah, pakai ilmu RDI. Apa tuh? Gimik-gimiknya. Dia remes alat kelaminnya dia kalau habis mandi. Jadi dia mandi, andukan sebelum pakai celana, dia remes alat kelaminnya, dia taruh di mukanya dia. Orderan datang, orderan datang, orderan datang. Yang datang Pak, Pertamina, Mabes TNI, UIN. Nah maksud saya kok perusahaan-perusahaan kakap. Itu dia saya colek Pak Haji kalau mau tidur alat kelamin saya 9 kali taruh di mulut. Orderan datang, orderan datang. Jadi orderannya datang. Nah kalau bapak maunya apa? Duit datang deh Pak Haji. Ya udah duit datang, duit datang. Bapak maunya apa? Ibu yatim datang deh Pak Haji. Ya udah ibu yatim datang, ibu yatim datang. Nanti ibu yatim pada antri Pak. Itu nanti bapak kawinin, udah dikawinin semua, ada 100 orang ibu yatim, bapak kawinin, kan pada bunting. Nanti bapak saya santet. Dimarahin sama istri. Nah nanti anaknya ya anak yatim kurung kan. Yo pertanyaan apa lagi? Makasih Pak Haji. Yo ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Rita dari Depok Pak. Pak Haji waktu itu kan ada dari pengadilan ya ke rumah untuk mengadakan sidang terbuka mengenai rumah saya yang sudah 34 tahun nggak punya sertifikat. Nah, kebetulan suruh salaman, sepertinya Pak Hakimnya menghindar Pak. Saya cuma bilang alhamdulillah, alhamdulillah gitu aja Pak. Gak usah salaman Bu, kan zamannya sekarang lagi pasca pandemik. Jadi ibu tatap aja ibu rembak. Oh, iya. Terus ibu tatap aja dilihat, Iya, Pak. nah, ditatap. Jangan dibuat salaman, jangan. Kebetulan Kalau dia nggak nanti mau, hari jangan Kamis dipaksa. Mengadakan sidang, kami harus mempunyai 2 saksi tetangga yang benar-benar mengetahui kehidupan rumah tangga kami. Pertanyaannya apa? Nah itu biar supaya di persidangan lancar gitu Pak. Itu tadi Iya. remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya ibu 9 kali. Remesnya 9 kali, taruh di muka sekali. Ibu maunya apa hajatnya? Ya sertifikat atas nama anak saya gitu. Ya udah, ibu ucapin, ulangi lagi 9 kali remes, taruh lagi di muka. Mau tidur colek, taruh di mulut. Ya. Hakimnya nurut sama saya, jaksanya nurut sama saya. Siap. Gitu. Oh, iya. Terus yang kedua, saya kepengen seperti Pak Marco Pak.
apartemen saya mau jualin. Saya mau Disamain beli dulu tanah. muka lo sama Haji Marco kan beda muka lo. Ya, kepengen Muka lo apa? hancur mukanya Haji Marco. Apartemen saya udah mau jualin gitu Pak ya. Biar supaya nanti saya beli tanah, punya kontrakan gitu Pak. Saya nggak setuju Bu. Kenapa kok hajat kita lemot? Karena kita jadi Tuhan kecil. Saya mau gitu, jual Pak. apartemen saya dua-duanya. Nanti uangnya saya mau bikin kontrakan. Bisa aja Bu, nanti bikin kontrakan tanpa dari uang ruko. Oh gitu Pak, ya siap. Ya iya jangan. Ya. Ruko saya mau saya jual titik. Jangan ngomong nanti uangnya saya mau bikin kontrakan. Nggak boleh. Oh iya Pak, siap. Karena Haji Marco kan bikin ruko tanpa minjem di bank. Minjem di bank nggak? Enggak. Iya. Di mana-mana orang bangun Bu, minjem di bank. Iya. Ini enggak. Karena apa? Dia latihan nggak jadi tuan kecil. Iya. Oke? Ya, yang selanjutnya saya kebetulan ada rezeki Pak mau untuk bersedekah sebesar memang nggak banyak, hanya 5 juta. Saya kirim kemana Pak hari ini? Mau sedekah? Nggak banyak Pak, hanya 5 juta. Kebetulan ada. Ibu saya mau bukti- ke Ustadz bawah boleh. Ibu mau ke sini boleh. Nanti Ibu tulis nama Ibu Bin. Iya, iya. Hajatnya Ibu. Iya. Nah, nama nomor HP Ibu. Ibu udah masuk di grup belum? Saya beberapa kali ini belum dapat. Ya udah, Ibu tulis namanya ntar langsung saya masukin di grup di sini. Iya. Kasih kertas sama pulpen man, biar Siap. ditulis. Nanti Ibu sedekah di sini 5 juta, ntar saya masukin di grup. Ya, siap Pak. Ya, Ya, kan Pak. besok saya ada privat. Nanti Ya. kalau saya lihat orangnya kurang, kan privat minimal kita bikin grup tuh Bu, 15 orang. Ya, Nanti siap, Ibu saya Pak. undang, Ibu kasih nomor HP-nya ke saya. Ya, Bu, siap, kita privat besok Bu, Ya. di restoran Natrabu, Ion Mall Sentul. Nah, Baik. kita nanti di sana dari jam 10 sampai jam 5. Siap Pak Haji. Ya, Ya, terima tulis kasih. nama HP lo. Ya. Kita privat. Biasanya kalau privat nggak lama terkabul. Ya. Paling cuma 2 hari, 3 hari ya, Ji Marco. Ya Pak, Tulis siap ya. Pak. Siap Pak Haji. Yo. Terima kasih Pak Haji. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya, saya jualan bibit tanaman buah-buahan Di mana? di Ciamis. Di Ciamis, Ya. tanaman buah-buahan. Ya. Bapak belanja lagi atau Bapak bibit sendiri? Dulu belanja dari Belanjanya Jawa, di mana? Dari Jogja, Salaman, Magelang. Belanjanya dari Jogja, Salaman, Ya. Magelang. Ya. Pohon apa aja yang Bapak? Ya, kayak duren, mangga, jambu, buah-buahan aja semua. Oh ya. Ini Bu, tulis Bu nama Ibu sama nomor HP-nya. Besok kan kita ada privat di Natrabu di Ion Mall Sentul. Ntar saya kabarin kalau memang orangnya kurang. Kalau udah cukup nanti hari berikutnya. Terus pertanyaan Bapak apa? Pertanyaannya, gimana caranya supaya laris banyak pembeli? Gitu. Gampang Pak, Bapak rendam cah dalam Bapak, air remannya disiramin di tanaman dagangan Bapak, bisa gak? Bisa. Nah udah Ya. gitu. Ya, Bapak terima rendam kasih. cah dalam Bapak siramin sambil Bapak ngomong, alat kelamin laki-laki gede, alat perempuan gede, pada datang, pada borong, nggak nawar gitu. Ya. Bisa. Terima kasih. Praktekin ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ibu apa? Ibu apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ibu Saya apa? Sugiatin dari Probolinggo. Probolinggo. Iya. Probolinggo bukan banyak tanaman pohon mangga di Probolinggo. Iya, Iya. Jawa Timur. Oke. Pertanyaannya apa? Saya udah ini praktekin mandi malam. Ya deketin mic-nya. Mic-nya deketin mulut, jangan deketin kepala. Nih gini ngomongin. Saya udah praktekin mandi malam, baca Al-Qur'an cuman 2 juz, Pak Haji. Ya, Terus nggak apa-apa tahajud. dah, nama anak Iya, bawang mah. Ya. Iya. Pertanyaannya apa? Saya kepingin modal, pengen ya kaya raya. Ya dipantesin aja, nanti ibu ulangi lagi. Ibu kan juga baru Bu, Haji Marco Iya. 7 bulan Bu. Ulangi lagi, baca lagi, ulangi lagi, baca lagi, ulangi lagi. Terus namanya juga gratisan. Ulangi lagi, gitu. Iya, Pak Haji. Bisa? Apa lagi? Apa? Terus saya udah sedekah kemarin malam Jumat di sini di atas. Iya, Iya. Saya ingin ikut privat, nggak bisa, Pak Haji? bisa. Nanti lihat dulu orangnya ya. Oh, iya. Kalau cukup, nggak bisa. Kalau kurang nanti Bu saya kabarin ya. Iya. Karena kan itu kalau banyak juga nggak mungkin, namanya bukan privat kali kalau banyak, ya kan? Terima kasih, Pak Ya, Haji. Assalamualaikum.
Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Saya nama Sudarmat dari Sukabumi. Pertanyaannya apa? Saya minta doanya karena saya akan mencalonkan caleg. Caleg. Iya. Bapak punya duit gak? Nggak punya duit, saya miskin. Ya udah kalau nggak punya duit rendam dalam lo, taruh di gentong. Nah gentongnya lo kelilingin ke dapil lo dapil mana? Betul. Oh 6 dapil. 6 dapil. Ya udah, nih misalkan nih rendaman dalam sama foto masukin ke dalam gentong, tong yang 20 liter, taruh di motor. Ini bawahnya dibolongin. Lo naik motor telanjang bulat. Nanti kan airnya netes-netes. Nanti dapil lo dapil 6 kecamatan. Ntar kan 6 kecamatan lihat lo. Tuh siapa gila telanjang. Pasti ingat. Nanti dia lihat waktu noblos kan ada foto lo. Oh dia orang gila. Toblos semua. Yo ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum. Bu. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Kami atas nama Sakila Atika dari Nggak denger, suaranya kurang kenceng. saya atas nama saya Sakila Atika dari Blitar Pak Haji. Dari Blitar, pertanyaannya apa Blitar? Sebetulnya saya sudah berhasil Pak Haji. Udah berhasil. Alhamdulillah. Contohnya yang berhasil apa? Pak Haji, Desember saya kesini sampai 2 kali, tapi Pak Haji kondisi Desember kesini 2 kali. Pak Haji sedang sakit. Saya lagi sakit, Ya, terus ketiga kali ini sekarang. 3 kalinya sekarang. Selama saya kerja di lembaga Pak Haji, Selama kerja di lembaga kerja di lembaga, ya sebagai bendahara, mengharapkan satu dokumen yang bisa kembali ke lembaga selama 19 tahun. Setelah dari sini Pak Haji ada yang membalikan satu dokumen Pak Haji. wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Wow, 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 wow. Atika dari Blitar pokoknya berhasil Pak Haji. Ya. Lembaganya apa namanya Bu? Lembaga Perintis Kemerdekaan. Lembaga Perintis Kemerdekaan. Iya. Jadi Ibu umurnya udah berapa tahun sekarang nih? Sekarang sudah pensiun Pak Haji 60. 60. Iya. Jadi Ibu udah merdeka apa belum? Ya itu ada Pak Haji aja merdekanya. Sekarang pertanyaannya apa Ibu Perintis Kemerdekaan? Nah ini kan berikutnya di waktu tahun 2023 terakhir saya kan diundang dari staf MA Mahkamah Agung yang ada di Surabaya Pak Haji, mengatakan dana tersebut itu ada. Sekarang Ini- pertanyaannya apa? Ini kemendan saya dan dua-duanya udah meninggal Pak Haji. Gimana Pak Haji? Kemendannya udah meninggal dua-duanya. Saya kan bendahara Pak Haji. Ibu bendahara. Iya. Nah sekarang pertanyaan Ibu apa ke saya? Mau nyusul maksudnya? Yang gimana Pak Haji? Gimana? Ya kembalikan ke rakyat. Iya pertanyaannya apa? Katanya tadi komandannya meninggal dua-duanya. Iya, dua-duanya komandannya Nah sekarang meninggal. pertanyaannya apa? Terus kemana kan Pak Haji? Apa? Dikemanakan? Iya. Kalau sudah dikembalikan kemanakan? Ke rakyat Pak Haji. Nah, iya. Gimana? Ulangi lagi. Ini SD Impres nih gimana? Iya memang agak rumit Pak Haji. Ini dana itu kan. Ibu aja yang jalanin rumit. Saya lebih. Makanya tadi saya bilang kalau komandannya udah pulang ke Rahmatullah, Ibu mau nyusul apa enggak? Enggak lah, Pak Haji. Enggak, ya Enggak. udah. Makanya jangan rumit-rumit. Ya. Gampang Bu. Ini punya para pejuang Pak Haji. Kan saya sudah pensiun. Ya maunya Ibu apa? Gue ngikut aja. Ibu maunya apa? Coba gue Ya, ngikutin. dikembalikan aja ya Pak Haji. Ya udah, Ibu remes alat kelamin Ibu, taruh di muka Ibu ucap hajat. Remes alat kelamin Ibu 9 kali, Ibu taruh di muka Ibu ucap hajat sampai 9 kali. Ibu colek alat kelamin Ibu, taruh di mulut, ucap hajat. Colek alat kelamin Ibu, taruh di mulut 9 kali. Itu gimmick-gimmicknya.
Tapi ilmunya RDAE harus dikerjain. Jam 00 harus bangun. Insya Allah. Seperti Pak Hotman, Insya Paris Allah, Hutapea. Insya Allah, Pak Seperti Haji, insya Pak Allah. Cristiano Ronaldo. Jadi sebelum ketemu Pak Haji saya sudah alhamdulillah udah berhasil menemukan. Nah ini udah ketemu saya, jadi mau gimana? Naik ke pelaminan atau apa? Ya kembali ke keluarga lagi Pak Haji. Ya udah, nanti ibu ijab hajatnya itu. Nanti ibu ijab sama anak yatim. Nanti diaminin. Ya, Ibu berdoanya sama Allah, nanti anak yatim ngaminin. Sedikit sudah kemarin. Nggak apa-apa, nanti Ya. ulangi lagi ntar malam, kan ada anak yatim lagi. Kan Baik. tiap malam anak yatim tahajud di sini. Baik. Haji Marco dulu tiap hari datang selama 7 bulan. Ini saya sudah 7 hari loh Pak Haji di sini. Hah? Sudah 7 hari. Ya nggak apa-apa, nanti saya Yang 7 ketiga. hariin. Ya. Gak apa-apa Bu, terus. Ada Baik, lagi? Baik, terima kasih. Yo, Terima kasih, Bapak Pak apa? Haji. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji, nama Ya. Nurul dari Bekasi. Tasik. Pertanyaannya apa Tasik? Bekasi Pak Haji. Oh Bekasi. Pertanyaan apa? Pertama mohon izin untuk praktekin ilmu adaya dan Mm-mm. ilmunya sekalian bisa Praktekin ya. ijab dengan anak yatim di adaya Pak Haji. Ya. Yang Ada kedua, pertanyaan nggak? Ya. Saya lihat di acara pencerahan banyak yang nanya untuk penghasilan Ya. disesuaikan dengan mukanya dulu gitu Pak Haji. Iya, kebanyakan kan pengen penghasilannya sebulan 1 miliar. Mukanya nggak sesuai. Mohon saran Pak Haji, kalau saya ini cocoknya berapa ya Pak Haji? Cocoknya lo tuh ditabok. Bos, berapa aja? Gue ngajarin Pak Roni kan sebulan 10 miliar Pak Roni. Kenapa jadi Roni sekarang penghasilannya sebulan 18 miliar? Gue ngajarin dia 10 miliar Roni. Dulu ya 2015. Kenapa jadi penghasilannya Roni sekarang sebulan 18 miliar? Bos, yang bisa nentuin penghasilannya berapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue batasnya 10 M minimal, maksimal mah bebas. Yang penting lo paksain kayak tamu-tamu gue yang lain yang penghasilannya di atas 10 M, baca Qur'annya 12 juz dari jam 00 sampai matahari terbit. Orang kadang suka ngomong begini, Aji maksain orang suruh baca Quran 12 juz. Saya bilang kalau lu sampai maksain baca Quran 12 juz, pasti bisa, namanya maksain. Nanti yang untung siapa? Bapak dan ibu. Kan nanti kita di akhirat selamanya. Di dunia paling cuman berapa? Ini dunia dikejar. Dunia dikejar. Janganlah, kita ngejar akhirat aja 12 juz. Bangun jam 00, senyum mandi pagi. Nanti hari tuanya kayak Haji Marco, duduk manis. Emang Haji Marco kerja? Kerja gak? Nggak kerja. Dia dapat dari kontrakan aja udah berlebih. Apalagi Roni 18 miliar. Nah lo paksain deh baca Quran. Jadi jangan sampai gue suruh baca Quran kayaknya beban. Ya Allah Pak Haji. Alhamdulillah udah mulai sih Pak. Hah? Alhamdulillah udah mulai baca Quran, tapi emang belum sampai 12 juz. Nggak apa-apa, bertahap aja. Bertahap. Jadi Pak Haji aku udah 12 juz, kok aku belum 10 miliar. Sampai 99 hari. Pak Haji, aku udah 99 hari. Ulangi lagi 99 hari yang kedua. Kan yang ngabulin Allah bukan saya. Roni sekarang udah nggak pernah datang lagi bos ke RDAY. Kenapa? Karena sibuk, ya kan? Ramenya luar biasa. Jadi kalau pas saat ijab dengan anak yatim nggak perlu kita sebutin nominal Pak Haji. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah, nanti otomatis. Oke Pak Haji. Pak Kiai Sumansur kan udah nggak datang lagi ke sini, udah sibuk deh. Sibuk gak? Ya. Sibuk. Dulu viral, sekarang mah udah adem. Terkabul bos, tenang aja. Ya, makasih Pak Haji. Ya. Ya, makasih Pak Haji. Yuk. Yuk. Ibu apa? Ya habis ibu bapak, habis ibu bapak, habis ibu bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ya. Haji. Nama saya Susi Orbani dari Depok. Susi. Ya. Pertanyaan apa Sus?
Saya sudah mempraktekkan ilmu RDAY selama 112. Alhamdulillah gula saya. Maksudnya baca Qur'annya 12 juz. Bukan. Hah? Soalnya ini baru 2 juz. Baca Qur'annya baru berapa? Ya, 2 juz. Oh, 2 juz. Cuman saya sudah menjalankan 112 hari. Alhamdulillah gula saya turun dan saya tidak minum obat gula lagi. Gulanya turun. Ya. Dari berapa ke berapa? Dari 500 ke 150. Dari 500 ke 150. Terus saya sekarang kuat jalan, kuat ke pasar, kuat dagang. Alhamdulillah saya dagang juga ramai. Karena Jadi gulanya tuh turun dari 500 gulanya sekarang 150. Iya Pak Haji. Mandinya jam 00. Ya, rutin. Senyum. Tahajud. Iya. Baca Quran. Baca Al-Quran. Padahal baca Qurannya baru 2 juz. Kadang-kadang malah kurang Pak Haji. Malah kurang, Iya. tapi gulanya turun. Turun Pak Haji. Wow, Bu, bapak-bapak ini kan nggak percaya, bener gak gulanya turun? Coba Ibu buktiin dulu, buka celana dalamnya Bu. Terus itu Pak Haji saya mau tanya, rumah tabon saya yang di Jogja kan mau rumah tabon yang ada di Jogja. Rumah apa? Tabon, rumah keluarga. Rumah keluarga? Iya, karena bapak ibu kan sudah meninggal, sudah 4 tahun yang lalu, tapi dijual kok susah sekali. Padahal kakak saya sudah mempraktekkan dengan apa? Gampang Bu, fotonya rumahnya keluarga difoto, dicetak, di belakang fotonya ditulis, rumah alamat jalan ini mau dijual seharga 1M atau 2M atau 3M. Dibayar tunai, orangnya nggak nawar. Ya. Minggu ini tulis di alat kelamin ibu, simpan umur ibu berapa? 56. Nggak sampai 56 hari laku, itu ilmu manjur Bu. Ya. Tapi sekarang pertanyaannya nih, fotonya muat gak di alat kelamin Nah, ibu? itu dia. Ini yang Dikecilin fotonya. Pak Haji yang mempraktekkan itu kakak saya. Dia itu ciprat-ciprat pakai. Siapa aja yang praktekin manjur Bu, mau ibu mau kakaknya siapa aja manjur, atau ibu kompak satu kecamatan minta tolong dong kempitin nih fotonya. Tapi sudah 56 kali nyiprat-nyipratnya. Ya namanya gratisan, diulangi lagi Bu, lu perhitungan banget lu. Ulangi lagi. Ya, namanya gratisan banyak nuntut. Ulangi lagi. Oke Pak Haji. Ini juga diulangin sama. Siap Pak Haji ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya gratisan diulangi lagi Bu, pasti laku. Yuk Ibu Bapak.